Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Standar Isi dalam Kurikulum 2013 sesuai kebijakan Kemendikbud, yang akan sama-sama kita mulai dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan. Agar lebih barokahnya, marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melafalkan kalimah basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni penyampaian materi. Pemateri yang pertama yang akan disampaikan oleh saudari kita Melia Andari. Kepada saudari kita Melia Andari, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Melia Andari. Saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan pengertian standar isi dalam kurikulum pendidikan. Standar menurut KBBI 5 adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. Standar dapat diartikan sebagai patokan atau bisa juga dikatakan sebagai kriteria minimal. Begitu juga dengan standar isi. Standar isi menurut UUSP nomor 20 tahun 2013 merupakan kriteria minimal, batas, patokan, syarat yang harus dicapai dalam peningkatan mutu. Menurut Permendikbud nomor 64 tahun 2013, standar isi adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetisi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Secara umum, standar isi mencakup sasaran atau goal yang mencakup segala sesuatu yang terdiri dari berbagai aspek yang akan dicapai dan menjadi pengalaman peserta didik. Pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh saudari kita Zakia Indana Zulfa. Kepada saudari kita Zakia Indana Zulfa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zakia Indana Zulfa akan melanjutkan materi dari Melia Andari. Tingkat kompetensi standar isi dalam kurikulum pendidikan. Tingkat kompetensi merupakan kriteria capaian kompetensi yang bersifat generik yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada setiap tingkat kelas dalam rangka pencapaian standar kompetensi lulusan. Tingkat kompetensi terdiri atas 8 jenjang yang harus dicapai oleh peserta didik secara bertahap dan berkesinambungan. Tingkat kompetensi tersebut diterapkan dalam hubungannya dengan tingkat kelas sejak peserta didik mengikuti pendidikan TK, kelas 1 sampai dengan kelas 6, jenjang pendidikan dasar. Tingkat kompetensi TK bukan merupakan persyaratan masuk kelas 1. Tingkat kompetensi dikembangkan berdasarkan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua, kualifikasi kompetensi Indonesia. Dan yang ketiga, penguasaan kompetensi yang berjenjang. Pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh saudari kita Sartika. Kepada saudari kita Sartika, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sartika akan melanjutkan materi dari Zakia Indana Zulfa, yaitu C. Ruang lingkup standar isi. Standar isi untuk satuan pendidikan dasar yang selanjutnya disebut standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang keseluruhan mencakup sebagai berikut. 1. Kerangka dasar kurikulum. A. Kelompok mata pelajaran Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 6 Ayat 1 menyatakan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. B. Prinsip pengembangan kurikulum. Kurikulum tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dikembangkan oleh sekolah dan komite sekolah berpedoman pada standar kompetensi lulusan dan standar isi, serta paduan penyusunan kurikulum yang dibuat oleh BSNP. C. Prinsip pelaksanaan kurikulum. Dalam pelaksanaan kurikulum di setiap satuan pendidikan menggunakan prinsip sebagai berikut. Pelaksanaan kurikulum didasarkan oleh potensi,
perkembangan dan kondisi peserta didik untuk menguasai kompetensi yang berguna bagi dirinya. 2. Kurikulum dilaksanakan dengan menegakkan kelima pilar pelajar. 3. Pelaksanaan kurikulum memungkinkan peserta didik mendapatkan pelayanan yang bersifat perbaikan, penggayaan, atau percepatan sesuai dengan potensi, tahap perkembangan dan kondisi peserta didik dengan tetap memperhatikan keterpaduan pengembangan pribadi peserta didik yang berdimensi ketuhanan, keindividuan, kesosialan, dan moral. 4. Kurikulum dilaksanakan dalam susunan hubungan peserta didik dan pendidik yang saling menerima dan menghargai. 5. Kurikulum dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan multi-strategi dan multimedia. 6. Kurikulum dilaksanakan dengan mendayagunakan kondisi alam, sosial dan budaya serta kekayaan daerah untuk keberhasilan pendidik dengan muatan seluruh bahan kajian secara optimal. 7. Kurikulum yang mencakup seluruh komponen kompetensi. Dan pemateri yang terakhir yang akan disampaikan oleh saudari kita Baik Nurul Hidayah. Kepada saudari kita Baik Nurul Hidayah kami persilahkan. Saya sebagai pemateri terakhir akan melanjutkan materi dari saudari Sartika. 2. Struktur kurikulum pendidikan umum. Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pembelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Struktur kurikulum SD atau MI meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 SD. Struktur kurikulum SD atau MI disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan dan standar kompetensi pembelajaran dengan ketentuan sebagai berikut. A. Kurikulum SD atau MI memuat 8 mata pembelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. B. Substansi mata pembelajaran IPA dan IPS pada SD atau MI merupakan IPA terpadu dan IPS terpadu. C. Pembelajaran pada kelas 1 sampai dengan kelas 3 dilaksanakan melalui pendekatan tematik, sedangkan dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 dilaksanakan melalui pendekatan mata pembelajaran. D. Jam pembelajaran untuk setiap mata pembelajaran dialokasikan sebagai sentra dalam struktur kurikulum. E. Alokasi waktu 1 jam pembelajaran adalah 35 menit. F. Minggu efektif dalam 1 tahun pembelajaran atau 2 semester adalah 34 sampai dengan 38 minggu. 3. Beban belajar. Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem 21 tatap muka, penugasan, struktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik. Beban belajar kegiatan tatap muka per minggu untuk SD atau MI adalah sebagai berikut. A. Kelas 1 sampai dengan kelas 3 adalah 29 sampai dengan 32 jam pembelajaran. B. Kelas 4 sampai dengan kelas 6 adalah 34 jam pembelajaran. 4. Kalender pendidikan. Pertama, alokasi waktu, dan yang kedua, penetapan kalender pendidikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang terakhir yakni penutup. Agar lebih barokahnya, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melafalkan kalimah hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.